kembali lagi bersama saya, Megawati Lydia Simarmata, mahasiswi Prodi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model desain pembelajaran dengan mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Di model desain pembelajaran yang pertama, metode Picture and Picture, yaitu metode pembelajaran menggunakan media gambar yang diurutkan dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Yang kedua, metode Examples, Non-Examples, yaitu metode pembelajaran menggunakan media gambar disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar menjadi sebuah dalam bentuk deskripsi singkat. Yang ketiga, metode Number Head Together, yaitu metode pembelajaran kooperatif yang menekan tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode Cooperative Script, yaitu metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Berikutnya, metode Stun Teams Achievement Divisions, salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Berikutnya, metode kepala bernomor struktur, yaitu suatu metode belajar di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor. Setiap nomor mendapat tugas berbeda dan nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Yang ketujuh, metode jigsaw atau model tim ahli. Dalam metode ini, salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Yang kedelapan, metode Problem-Based Interactions, yaitu merupakan sebuah metode pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Yang kesembilan, metode Problem-Centered Learning, yaitu metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Yang ke-10 ada mind mapping, yaitu pemetaan atau peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Yang ke-11 ada metode pembelajaran artikulasi, yaitu di mana metode pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Yang ke-12 ada Make Match, yaitu suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan mencari pasangan melalui kartu-kartu, di mana kartu tersebut berisi kartu pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ke-13 ada metode pembelajaran Think, Pair, and Share,
di mana pembelajaran ini siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mengenai apa yang ditugaskan guru. Nah, dalam model pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk yang pertama, berpikir secara mandiri mengenai topik atau pertanyaan yang diberikan. Dan yang kedua, berbagi gagasan dengan teman satu kelas. Yang ke-14, ada metode pembelajaran bermain peran role playing, di mana salah satu model pembelajaran sosial yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Yang ke-15 ada debat. Metode pembelajaran ini mengaktifkan kemampuan bernalar dan berbicara siswa melalui suasana debat konstruktif. Siswa dihadapkan kepada masalah-masalah kontroversi dan harus mengembangkan kasus untuk mempertahankan pendapat sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang hendak dicapai. Yang ke-16 ada group investigation atau investigasi kelompok, di mana salah satu metode pembelajaran kooperatif berbasis penemuan dan di mana setiap kelompok beranggotakan 4-6 orang dengan komposisi kelompok group investigation berbantuan media flannel graph dalam pembelajaran yaitu membentuk kelompok dan pemilihan topik. Yang ke-17 ada model pembelajaran talking stick, yaitu suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Yang ke-18 ada metode pembelajaran snowball throwing, di mana metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Yang ke-19 ada model pembelajaran bertukar pasangan, di mana model pembelajaran ini ialah siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau pertamanya, dan dikembangkan dari teori konstruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Yang terakhir adalah model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE, di mana model pembelajaran yang dipilih guru untuk bertujuan mendorong siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan ide dan gagasannya kepada siswa lainnya yang berhubung dengan materi ajar. Sekian penjelasan dari beberapa model desain pembelajaran yang saya paparkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, tutur kata saya minta maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.